Yang kini juga sedang menjadi sorotan hangat, saudara, meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana masih tinggalkan misteri. Kepolisian Denpasar hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana itu. Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Barat masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana. Dari hasil pemeriksaan polisi di tempat kejadian perkara ditemukan barang milik korban yang berada di lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Polisi juga bilang tidak adanya kamera CCTV atau kamera pengawas di lokasi kejadian menjadi tantangan mengungkap kasus ini. Masih dilakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak, ya? Belum bisa disimpulkan. Di lokasi sesuai keterangan yang kami dapatkan bahwa di lokasi itu di CCTV tidak ada. Untuk mengetahui fakta penyebab kematian anaknya, pihak keluarga membuat laporan pada Sabtu lalu ke Polresta Denpasar. Keluarga merasa tidak puas dengan keterangan pihak kampus yang dinilai tidak konsisten dalam memberikan pernyataan. Di sisi lain, isu perundungan dan tindakan nirempati juga muncul pasca meninggalnya korban. Namun begitu, keluarga menyerahkan ke pihak kampus terkait tindakan nirempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa. Ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya ini. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk begini masalah ini. Dan dari pihak kampus pun saya rasa juga kelihatannya juga masih belum memberikan jawaban yang baik dan benar lah. Saya tidak mau bawa ke pidana karena memang saya juga tahu kalau saya punya anak jadi gitu kan, juga kasihan juga orang tuanya. Oleh sebab itu biar dari pihak kampus saja yang menyelesaikan. Sebelumnya, pihak kampus menyatakan ke-6 mahasiswa yang melakukan tindakan nirempati telah diberikan sanksi dari masing-masing fakultas. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Gusti Ngurah Ali Susanto, memastikan tidak ada perilaku perundungan terhadap almarhum semasa hidupnya di lingkungan kampus. Pihak kampus juga masih mendalami penyebab utama kematian korban. Memang sebelumnya ketika mengikuti perkuliahan mereka lancar. Anak ini termasuk anak pintar, Bu. Jadi IPK-nya 3,91 sampai semester 7 ini. Oke. Ya. Cuman dari saya sempat berdialog dengan keluarganya, memang ada masalah dari sebelumnya anak ini. Sebelum meninggal sama sekali tidak ada pembulian. Jadi pembulian itu atau saya sebut dengan nirempati dari mahasiswa itu terjadi setelah almarhum meninggal gitu. Karena kan komentar-komentar itu adalah komentar-komentar kejadian itu. Gitu. Korban diketahui meninggal dunia usai jatuh dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada Rabu lalu. Kasus kematian korban kini tengah didalami Polresta Denpasar. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto turut berduka dan prihatin atas kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Brian meminta pihak kampus memastikan terus berkomunikasi dan memfasilitasi kebutuhan keluarga dalam investigasi kematian Timothy. Ia pun menegaskan kampus harus jadi ruang aman dari tindakan perundungan atau bullying. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa ini kondisi kampus
itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Mari kita kembali mencermati, melihat dengan hati-hati kondisi mahasiswa. Pihak keluarga meminta kepolisian mengungkap fakta di balik kematian almarhum. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Saat ini kita sudah tersambung dengan orang tua korban, yakni Pak Lukas Triana Putra, melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Lukas. Selamat malam Mas. Ya, sebelum saya lanjutkan perbincangan, saya mewakili semua kru Kompas TV ikut mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya Pak, atas kehilangan Ananda Timothy yang beberapa hari lalu meninggalkan kita semua. Pak Lukas, saya ingin pertama kali menanyakan, Pak Lukas kan tadi ke polisi ya di Polres Denpasar. Sebenarnya apa yang dilaporkan Pak ke pihak polisian? Bukan hari ini ya Mas ya, saya melaporkan itu di hari Sabtu Oh, ya. Sabtu ya, baik. Hari Sabtu melaporkan. Saya sih melaporkannya cuma minta kronologis kejadian dari kematian dari anak saya. Hanya itu aja sih Mas. Oh, jadi hanya menanyakan kronologi kejadian begitu ya Pak Lukas? Yang sebenarnya seperti apa, karena selama ini terus terang saya lapor polisi itu awalnya saya tidak ada niat untuk melaporkan ke polisi. Oke. Karena memang maminya Timi sudah menyatakan bahwa tidak perlu dilanjutkan dari pihak kepolisian. Tapi selama di dalam masa duka, 2 hari masa duka itu saya mendapat informasi-informasi yang tidak jelas ya. Maksudnya dalam artian nggak sinkron, tadinya di lantai 2 atau di lantai 4 loncatnya. Habis itu sebabnya apa. Habis itu misalnya sampai bunuh diri pun penyebabnya gara-gara dorongan sifatnya dari Timi atau dari ada bully dari teman-teman sekitarnya, itu tidak jelas semua. Kalau menurut saya, kalau misalnya bully itu memang sangat susah dibuktikan, karena kecuali kalau bullyingnya secara fisik ataupun medsos ya Mas ya, lewat medsos itu kelihatan. Ada jejak digital gitu ya Pak ya? Betul, itu mah gampang bisa dipidanakan. Tapi kalau ini kan boleh dibilang susah untuk diidentifikasi. Nah, andai kata misalnya pun ada kelainan dari, misalnya ada anak saya ada yang tertekan, depresi dari ini, kenapa tidak informasi itu nggak ada feedback balik dari pihak kampus kepada kita kedua orang tuanya? Minimal bisa ada kejadian aneh-aneh dari kegiatan di kampus, dari anak saya berlangsung, itu minimal diinformasikan, dipanggil lah kita sebagai orang tuanya untuk diskusi untuk masalah ini. Selama ini nih saya pribadi tidak dapat informasi mengenai hal tersebut. Itu sih Mas. Oke. Yang mendorong saya untuk melapor ke Polres. Oke. Lalu jawaban dari polisi sendiri apa tadi ketika Bapak meminta? Terus terang polisi lagi menyelidiki semua ini Mas, dan saya juga menyerahkan sepenuhnya untuk kepolisian, saya yakin lah kepolisian saat ini profesional dan dapat menyelesaikan masalah ini secepat dan sebaik-baiknya dan secepatnya. Tadi Pak Lukas mengatakan bahwa ada ketidaksinkronan begitu ya informasi yang diterima, sehingga Pak Lukas juga memberanikan diri untuk datang ke pihak polisian untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sebenarnya sejauh ini komunikasi Bapak dengan kampus bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kampus sendiri itu datang ke rumah duka ya Mas ya, pada hari pertama dan hari kedua. Pada hari pertama itu disampaikan dari pihak kampus bahwa anak saya lompat dari lantai 2. Kemudian di hari berikutnya dikasih keterangan bahwa dari lantai 4. Nah, dari keterangan yang tidak sinkron itu dan penyebabnya masalahnya apa, saya rasa saya lebih baik lapor ke kepolisian, biar nanti kepolisian, karena dari pihak universitas pun saya tanyakan masalah CCTV pun, alasannya di CCTV di lantai 4 tidak ada. Sedangkan saya lihat sekarang saya langsung menuju ke kampusnya juga Mas, mau lihat kondisi benar-benar ada CCTV atau tidak. Di lantai 4 itu ada CCTV. Oke. Ini pintu masuknya jatuhnya anak saya itu pas di pintu masuk dari kampus, dari Fakultas Fisip. Jadi
Harusnya sih saksi mata pun juga ada karena memang itu Oke. jam 9, Mhm. jamnya lagi sibuk-sibuknya ya. Oke. Habis itu juga ada CCTV juga saya lihat di lapangan banyak sekali. Nah, berarti benar-benar tidak sinkron ketika Anda melihat ada CCTV di situ dan seperti yang dikatakan bahwa kesulitan dikembangkan bahwa kasus yang menimpa anak Bapak ini karena minim sekali CCTV, itu berarti tidak sinkronnya di situ ya, karena Bapak mengatakan tadi banyak sekali CCTV sebenarnya, termasuk di lantai 4 tadi yang Anda katakan nih, Pak. Ya, jadi menurut dari pihak kampus itu di lantai 4 itu ada renovasi gedung, Oh, sehingga CCTV di lantai 4 tidak ada. Di lantai 3, 2, dan 1 tuh ada. Jadi, tapi setelah saya lihat di lapangan, ngecek sendiri di lapangan, lantai 4 tuh ada. Tapi nggak tahu hidup atau enggaknya ya Mas aktif ya. atau tidak, tapi klaim dari pihak kampus karena lagi Nah, ada renovasi, CCTV tersebut nonaktif begitu ya, kira-kira. ya, menurut keterangan dari pihak kampus seperti itu. Oleh sebab itu, saya rasa lebih baik yang menangani ini adalah pihak kepolisian Polisi ya. biar tuntas lah Mas ya. Oke, nah tapi begini Pak Lukas, soal dugaan perundungan sendiri, apakah almarhum Ananda Timothy pernah cerita ke Bapak soal adanya gangguan dari lingkungan kampus kira-kira? Selama ini sih saya tidak mendengar karena selama ini saya komunikasi misalnya kan terus terang kan saya di kondisi saya juga pakai tongkat ya Mas ya. Jadi saya untuk ke Bali pun juga sangat susah karena memang di bandara kan cukup jauh jaraknya. Jadi saya selalu komunikasinya via telepon dan saya menanyakan selalu perkembangannya, apakah ada masalah di kampus, apakah ada masalah dengan teman-teman TIMI, apakah TIMI ada karena saya ngelihat anak saya itu memang, saya ceritakan sebentar ya Mas ya, masalah background dari anak saya. Anak saya itu punya speed delay dari umur 3 tahun Mas. Umur 3 tahun itu dia belum bisa bicara karena memang ada penyumbatan di telinganya dia. Kita bawa ke dokter dan sudah sembuh, dan dia akhirnya bisa mendengar baik. Tapi setelah itu kita karena memang bahasa ibu tidak didengar dari masa kecil, dari masa bayinya, kita waktu dia umur 4 sampai kelas 2 itu 2 SD itu kita masukkan ke sekolah internasional Mas. Jadi TIMI itu lebih menguasai bahasa Inggris dibandingin bahasa Indonesia. Oke. Jadi waktu kelas 3 dan kelas 4 pun kita pindahkan dia ke sekolah yang lokal tapi yang holistik. Oke. Gitu loh. Nah, Baik. dari situ kita pun mendampingi dengan les bahasa Indonesia Mas, Oke. agar bahasa Indonesianya itu bisa lancar. Jadi kalau bisa dilihat anak saya tuh bahasa Indonesianya bagus sekali. Ya. Kalau dilihat dari Instagramnya, dari semuanya, rekam jejak media sosialnya dia tuh, jadi kesannya makanya banyak yang bully itu karena melihat anak saya kok kayak anak kecil gitu loh, cara bicaranya, cara itunya. Tapi memang dari awalnya dari kecilnya memang seperti itu. Cara berbicaranya karena memang kemampuan dia tuh lebih banyak bahasa Inggrisnya dibandingin bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Itu Mas. Baik. Jadi hal-hal itu juga pun yang salah satunya mendorong saya bawa ke Polres, karena biar media sosial itu tidak berkembang secara negatif dan tidak benar lah berita-beritanya. Itu aja sih Mas. Kami juga turut mendukung, mensupport supaya apapun yang Bapak harapkan, keluarga harapkan juga bisa terjawab begitu semuanya, dan proses penyelidikan dan penyidikan di polisi juga memberikan titik terang begitu apa sebenarnya yang terjadi. Meskipun Bapak tadi mengatakan kita tidak akan mendorong ke ranah pidana, tapi setidaknya apa yang keluarga harapkan, jawaban yang diharapkan bisa menenangkan semuanya. Terima kasih Pak Lukas, sekali lagi kami dari Kompas TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kehilangan Ananda Timothy yang sangat Bapak dan keluarga cintai. Terima kasih ya Pak, selamat malam, sampai jumpa lagi saat selalu Pak. Malam Mas. Ya. Saudara, setelah jeda Presiden Prabowo Subianto memperingatkan generasi muda agar hati-hati